masalah hutang, mungkin besok atau lusa ada jalan. Tapi kalau sama orang tua, saya terlalu banyak dosa. Ibu yang sakit. Ibu yang sakit. Sama dokter sudah disuruh amputasi kakinya, cuman saya nggak punya biaya. Tiba-tiba pulang dari sini, keajaiban itu yang kakinya disuruh amputasi itu sembuh total. Yang lukanya satu kaki harus dioperasi, nggak pakai operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim amma ba'd. Alhamdulillah, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bu Afni dengan Bu Julfa ya bisa sampai ke dakwah lepas riba, Masya Allah. Ya, Bu Afni dan Bu Julfa ini asalnya dari Madura ya. Ya, untuk datang ke dakwah lepas riba ya, bagaimana caranya biar bisa untuk lepas dari yang namanya jeratan riba. Ya. Untuk memperkenalkan satu sama lain ya, boleh dikenalkan dahulu ya. Ibu dari mana asalnya, namanya siapa ya. Dan bagaimana ibu kok bisa kenal satu sama lain ya. Boleh dari Ibu Julfa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Julfa dari Madura, Sumeneb. Masya Allah. Saya kenal dengan LDR, Lembaga Dakwah Lepas Riba, itu di TikTok 5 hari yang lalu. Saya langsung DM sama Pak Rian, langsung dikasih nomor WA-nya Mbak Novi. Langsung komunikasi hari apa itu Mbak? Hari Jumat apa? Ya, hari Jumat dikasih apa? Arahan gimana langsung dikasih WA sama Bu Afni gitu aja. Saya kenalnya di sini juga di Jakarta. Masya Allah. Ya, jadi Bu Julfa diperkenalkan dengan Bu Afni ya, yang kondisinya satu daerah tapi tidak mengenal satu sama lain ya. Dan bisa dipertemukan di Jakarta di dakwah lepas riba, Masya Allah. Ustaz. Ya, sampai kondisinya ibu nggak kenal satu sama lain, akhirnya Bu Julfa bisa nginep di rumah Bu Afni, itu bagaimana ceritanya itu? Ya, saya kan nggak tahu apa-apa. Saya memang nggak tahu Jakarta. Saya langsung WA sama Bu Afni, disuruh langsung turun ke rumah kontrakannya Bu Afni, itu aja. Alhamdulillah, saya punya teman seperjuangan. Teman sedaerah, bisa ngobrol satu sama lain. Alhamdulillah, nambah saudara baru lagi Ibu ya. Iya, ya Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, untuk Bu Afni sendiri ya asalnya dari Madura ya, sudah proses dengan dakwah lepas riba ya Bu Afni ya. Ya, Alhamdulillah sudah proses dengan dakwah lepas riba. Sudah berapa kali Bu Afni datang ke kantor dakwah lepas riba? Udah berapa kali? Udah berkali-kali. Udah berkali-kali ya, Masya Allah. Kayaknya pengen aja kesini. Pokoknya pengen kesini terus ya. Memang apa kok bisa Bu Afni rasanya pengen ke dakwah lepas riba? Nggak terus tahu, bagaimana? pas ada arahan dari lepas riba itu air mata mengalir, hati itu kayak gimana kok. Kalau udah pulang pengen lagi kesini. Kalau dengerin arahan-arahannya tuh bikin kayak ketagihan gitu. Masya kayak Allah. Gimana hati tenang gitu, pikiran udah nggak memikirkan hutang gitu. Udah pikiran tuh udah kayak udahlah kita pasrah aja gitu. Karena semua ini atas rencana Allah. Betul, Masya Allah. Ya, jadi semua ini karena kehendaknya Allah, ya termasuk Bu Julfa juga dipertemukan dengan Bu Afni juga itu semua karena kehendak Allah, dan dipertemukan dengan tim dakwah lepas riba juga karena kehendak Allah. Ya, maka dari itu kita nggak tahu nih kebaikan mana yang menghantarkan kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ya, maka dari itu ya mungkin ada suatu amalan dari doanya kah atau dari sholatnya kah, makanya Allah tunjukkan jalannya ke dakwah lepas riba. Ya. Allah katakan kan wa may yattaqilla ja'ala makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan tunjukkan jalan keluar untuknya. Ya. Jadi semoga ini dakwah lepas riba ini salah satu wasilah Ibu Afni dan Bu Julfa untuk proses lepas dari namanya riba. Ya, untuk Bu Afni sendiri bagaimana perasaannya sebelum ke dakwah lepas riba dan sesudah ke dakwah lepas riba? Kalau sebelumnya itu bingung, setiap hari
kayak deg-degan kok, kayak besok mikirin hutang lagi, besoknya mikirin hutang lagi, besoknya gitu lagi, pokoknya nggak pernah tenang lah. Sehari-hari itu bawaannya marah, mangkel, kayak kalau disapa orang itu kayak gimana gitulah. Pas dari LDR itu beda lah. Masya Allah. Kayak kalau ada orang nyapa udah gimana gitu, kayak sama orang tua juga, terutama saya kan sama orang tua itu bisa dibilang anak yang durhaka. Allah ya Allah. Jadi pas sekarang ini saya memang betul-betul fokus sama orang tua. Masya Allah. Saya nggak pernah ngerawat orang tua. Allah. Ketika saya sudah nggak punya harta, orang tua saya sakit, saya nggak bisa ngerawat. Itu yang bikin saya menyesal. Kalau masalah hutang, mungkin besok atau lusa ada jalan. Tapi kalau sama orang tua, saya terlalu banyak dosa. Allah. Tapi kondisi orang tua masih ada ya Bu Afni ya? Masih ada. Yang ada ibu atau bapak? Dua-duanya masih ada. Alhamdulillah, dua-duanya masih ada. Ada yang sakit juga ya orang tua ya? Ibu yang sakit. Ibu yang sakit. Sama dokter sudah disuruh amputasi kakinya, cuman saya nggak punya biaya. Saya bilang sama orang tua, saya minta maaf nggak bisa merawat ibu ke rumah sakit. Saya cuma nyuruh coba puasa. Coba puasa Senin Kamis. Untuk sementara ini saya mau saya tinggal ke Jakarta dulu gitu. Saya ada urusan. Pengennya orang tua pengen nggak tahu biar nggak kepikiran. Akhirnya suami bilang kalau saya ke Jakarta ngurusin masalah hutang. Akhirnya beliau tahu. Pas telepon saya bilang nggak usah mikirin hutang saya, Mak. Insya Allah semuanya beres. Yang penting penyakit mama itu bisa sembuh. Ya udah nggak apa-apa. Ya tiba-tiba pulang dari sini, keajaiban itu yang kakinya disuruh amputasi itu sembuh total. Masya Allah, sembuh total ya. Yang lukanya satu kaki harus dioperasi, nggak pakai operasi. Masya Allah. Itu yang harta yang paling saya bangga-banggakan. Masya Allah. Sebelum ke dakwah lepas riba, berarti kondisi orang tua kakinya harus diamputasi ya Bu Afni ya? Karena bolong. Karena bolong. Sampai ke dalam gitu. Jadi memang harus diamputasi. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Sudah ketutup. Sudah ketutup. Kayak nggak pernah sakit gitu, cuman ada sisa kulit baru gitu aja. Pas saya liatin, coba saya lihat, tuh kok bisa gini? Gak tahu pas kamu pulang dari Jakarta tiba-tiba gini. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Nyata ya, pertolongan Allah ternyata itu nyata ya. Allah katakan barang siapa yang berhijrah di jalanku maka akan aku gantikan yang lebih baik. Itu pasti dan pasti ya. Dan tentunya Bu Afni datang ke dakwah lepas riba dengan tekad niat untuk lepas dari riba ya. Ya. Masya Allah. Dengan niat tekad Bu Afni untuk lepas dari riba,
Bagaimana kondisi ekonomi sebelum Bu Afni datang ke dakwah Lepas Riba dan sesudahnya? Sekarang udah mendingan, udah banyak orang pesan roti gitu, udah banyak, perharinya udah sekitar ada 5 juta, 3 juta, 6 juta itu udah berhari-hari katanya udah enakan katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak keajaiban ya Bu Afni ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan yang paling terpenting adalah kondisinya Bu Afni sudah mendapatkan kesakinahan ya. Iya. Ketenangan hati, ketenangan jiwa yang sebelumnya gundah ya. Bagaimana kok bisa itu terjadi? Nggak tahu ya, semuanya itu berjalan begitu saja ya. Pas pulang dari LDR itu kayaknya suasana rumah tuh beda, kayak gimana, kayak suami, cara sapanya suami juga beda. Anak-anak pun biasanya kalau keluar nggak pernah salim kan, karena dulunya itu saya orangnya sibuk, jadi anak-anak kalau keluar itu nggak pernah salim, memang udah yang penting berangkat selamat gitu aja. Sekarang pas pulang dari LDR itu anak-anak mau berangkat kerja gitu, kok tiba-tiba salim gitu, kok aneh gitu. Jadi kok aneh ya, kok bisa gitu, kayak sayanya kayak canggung gitu. Nah tuh kok salim, satunya mau berangkat sekolah kok tumben sih, sampai ada apa sih gitu. Sampai suami bilang kok tumben anak-anak itu salim sama kamu, nggak tahu. Pas ngaji itu ya, anak-anak yang biasa juga kalau maghrib itu males juga kan sholatnya, kan ngikut orang tua kan, orang tua juga males sholatnya. Sekarang pas habis dari LDR itu ya setiap maghrib langsung sholat, anak-anak itu juga ikut gitu. Kalau kok tumben anak-anak ikut ya, kok tumben semua tanpa diperintah gitu, biasanya sampai yang mau sholat gitu. Sekarang enggak, alhamdulillah. Masya Allah. Allah rubah semuanya drastis ya Bu Afni ya. Jadi ada yang lebih penting ya dibandingkan banyaknya harta, yaitu kesakinahan dalam keluarga, ketenangan dalam keluarga. Kita bisa melihat kehangatan di dalam keluarga tersebut gitu. Orang tua juga yang nggak pernah ngaji juga minta Al-Quran. Masya Allah. Saya juga beliin Al-Quran, saya mau ngaji gitu. Masya Allah. Pokoknya yang berubah keluarga saya tuh berubahnya luar biasa, nggak bisa dibeli dengan uang. Betul ya Allah. Sampai banyak tamu ke rumah, orang yang sakit sama kayak mama ya, obatnya apa gitu, nanya semua. Saya bilang mama nggak ada obat karena saya nggak ada uang untuk obatin orang tua. Saya cuma pasrah, mama cuma puasa. Tapi orang-orang banyak yang nggak percaya kok bisa nggak pakai obat sembuh gitu. Kan biasanya harus berobat, harus ke dokter. Kadar gula itu biasanya harus seumur hidup pakai obat. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya, jadi dokter ini tidak menjanjikan kesembuhan ya. Tetapi Allah itu berjanji barang siapa yang memperbaiki sholatnya maka Allah akan perbaiki kehidupannya. Ya. Semoga ya setelah dari dakwah lepas riba ya Bu Julfa bisa ikut merasakan seperti apa yang dirasakan Bu Afni, dan semoga Bu Afni juga bisa cepat terselesaikan permasalahannya untuk permasalahan ribanya, dan tetap Allah istiqomahkan dalam amal agama ya. Dan yang paling terpenting adalah istiqomahnya, karena Allah ini melihat kita amalan ini adalah endingnya, akhirnya ya. Semoga kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman dakwah lepas riba ya. Dari pesan-pesan dari Bu Afni dan Bu Julfa, semoga yang lain bisa menyusul untuk lepas dari riba. Semoga Allah mudahkan semuanya.
sekiranya seperti itu Bu Afni dan Bu Julfa, ya hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.